Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan syarah dari pelajaran ketiga dari 7 falsafah ajaran K.J. Dahlan. Pada yang pelajaran ketiga ini K.J. Hajid menulis, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali, berulang-ulang, maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik pun dari sudut keyakinan atau iktikad, perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan mengubah, sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapan bahwa apa yang dimiliki adalah benar. Nah, selanjutnya diberi keterangan oleh Hajid, hati atau nafsu manusia itu adalah ibarat sebuah botol yang tidak berisi. Mula-mula lahir di dunia ini suci bersih, kemudian oleh orang tuanya diberi tuntunan dan pergaulan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, baik dari teman maupun guru ataupun orang tua di kampungnya, sehingga dia makin berwarna. Nah, di pelajaran ketiga ini, fokus pelajarannya adalah ingin mengaitkan salah satu kemudian tantangan terbesar manusia, kehidupan manusia adalah bagaimana membenturkan, atau tidak harus membenturkan, bagaimana menyikapi berkaitan dengan adat, kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, adat istiadat kadangkala bisa berjalan beriringan dengan agama. Kuncinya apa? Ma la yukhalifu syariah, selama tidak menyelisih syariat. Bahkan dalam terma fikih pun dikenal sebuah kaidah, al-adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan muhakkamah, bisa menjadi hukum selama tidak menyelisih syariat. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana prosesnya ketika adat dan istiadat ini, kebiasaan, tradisi, itu bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Maka agama mengajarkan kita tidak boleh menjadikan adat, tabiat itu justru sebagai ukuran kebenaran. Karena ukuran kebenaran itu adalah apa yang ada di dalam ajaran agama. Sebagaimana kemudian Al-Quran ingatkan ketika orang-orang kufar diajak untuk beriman, meninggalkan kebiasaan masa lalunya, kebiasaan adatnya, menyembah kepada selain Allah, maka apa jawaban mereka diabadikan dalam Al-Quran? Pada surat Luqman ayat 21, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami jumpai dari nenek moyang kami, dari orang tua kami. Mereka menjadikan adat itu sebagai ukuran kebaikan kebenaran yang mereka ikuti. Padahal seharusnya ya seorang muslim lebih menyaring lagi, apa yang akan dia ikuti haruslah selaras dengan nilai-nilai agama. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Hajid, sudah menjadi kebiasaan mereka menganggap terhadap apa yang telah diterima itu yang benar. Selainnya yang tidak cocok dianggap salah dan dianggap musuh. Sehingga anggapannya itu dibela dengan mencari-cari alasan, mencari-cari dalil untuk membela apa yang telah diterima itu. Dan menolak, tidak memperdulikan alasan-alasan, bahkan dalil yang bertentangan dengan apa yang telah dipegang teguh. Ada pernyataan dari Syekh Muhammad Abduh rahimahullah yang dikutip oleh Kiai Dahlan, kemudian dinukilkan oleh Kiai Hajid. Di situ disebutkan, aktsaruhum ya'taqiduna awwalan ya fayastadiluna illa bima yuwafiqu i'tiqadatihim ya wa qalla man istadalla li'taqad. Kebanyakan manusia mula-mula sudah mempunyai pendirian. Sesudah itu baru mencari dalil dan tidak mau mencari dalil selain yang sudah cocok dengan keyakinannya. Jarang sekali mereka mencari dalil untuk dipakai dan diyakinkan. Maka selanjutnya ada pernyataan dari Kiai Dahlan, orang yang mencari barang yang hak itu perumpamannya demikian. Seumpama ada pertemuan antara orang Islam dan orang Kristen yang beragama Islam membawa kitab suci Al-Quran, dan yang beragama Kristen membawa kitab suci Bible, Perjanjian Lama dan Baru. Kemudian kedua kitab suci itu diletakkan di atas meja. Kemudian kedua orang tadi mengosongkan hatinya kembali kosong.
sebagaimana asal manusia tidak berkeyakinan apapun. Seterusnya bersama-sama mencari kebenaran, mencari tanda bukti yang menunjukkan kebenaran. Lagi pula pembicaraannya itu dengan baik-baik, tidak ada kata kalah dan menang, begitu seterusnya. Demikianlah kalau memang semua itu membutuhkan barang yang hak, akan tetapi sebagian besar dari manusia hanya anggapan-anggapan saja, diputuskan sendiri mana kebiasaan yang dimilikinya dianggap benar dan menolak mentah-mentah terhadap lainnya yang bertentangan dengan miliknya. Jadi Kiai Ahmad Dahlan dalam riwayatnya nanti bisa dibaca dalam beberapa referensi. Kiai Ahmad Dahlan juga sering berdiskusi dengan para pastor, ya. Misalnya dalam catatan pernah berdiskusi dengan Pastor Van Lith, dengan Draker, bahkan kemudian berdebat. Karena apa? Ingin memastikan bahwasanya orang-orang ini perlu didakwahi dan diajak untuk mencari kebenaran. Akan tetapi ternyata kadang-kadang susah. Orang sebelum berdiskusi dia sudah punya pendapatnya masing-masing gitu ya. Akhirnya kemudian susah. Padahal seharusnya kita bisa bersikap dengan lebih netral terlebih dahulu, menerima dengan lapang dada, yang benar adalah benar, kemudian kita terima. Karena memang biasanya manusia cenderung akan memusuhi apa-apa yang tidak diketahuinya. Sebagaimana disebutkan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu benci kepada apa yang tidak diketahuinya. Maka ada ayat yang ini juga menjadi panduan Muhammadiyah, bahwasanya apa? Kita harus mengambil pernyataan yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 17-18, فَبَشِّرْ إِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ya. Maka berilah kabar gembira kepada hambaku yang mereka itu mau mendengarkan ucapan, kemudian mereka itu menganut yang perkataannya lebih baik, lebih benar. Orang-orang yang demikian itu ialah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan orang-orang itulah mempunyai hati dan akal yang sempurna. Ya, jadi terus berjuang mencari kebenaran, dan ada doa juga yang menjadi doa diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, menjadi doa setelah air belajar, yang doa sangat bagus sekali. Apa itu doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran adalah sebuah kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk mampu menjauhinya. Ini doa yang sangat bagus yang hendaknya kemudian warga Muhammadiyah bisa kemudian menghafalkan doa ini. Terakhir kemudian juga diingatkan, di dalam melihat kebenaran kita tidak melihat siapa orangnya, tetapi adalah melihat isi apa yang dia bawa. Karena bisa jadi kebenaran datang dari orang-orang lemah, kebenaran datang dari orang-orang kecil, ya. Dan bisa jadi keburukan datang dari orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang dianggap besar. Maka benarlah kata pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau menyebutkan, "Undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. A'rifil haqqa bil haqqi la bir rijal." Ya. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan, dan kenalilah kebenaran dengan kebenaran, bukan dengan orang yang mengucapkan. Aku qouli hada, nasrun min fatun qarib, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.